Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan rute kita dalam mempelajari ANOVA ya. Setelah kita tahu apa saja yang menjadi dasar-dasar definisi terminologi serta bagaimana operasionalitas dari ANOVA ini dikerjakan, maka ini tiba saatnya kita simak sebuah studi kasus sederhana, yang mana studi kasus ini saya refer dari buku Business Statistics karangan Grubner dan kawan-kawannya. Ada di chapter 11 ya. Singkat kata, di sini ada 3 jenis klub ya. Di sini ada tongkat golf yang menjadi kasus. Ada tongkat golf 1, klub 1, tongkat golf 2, klub 2, dan tongkat nomor 3, yaitu klub 3. Kemudian tongkat ini dicoba dipukul sebanyak 5 kesempatan atau 5 attempts ya masing-masing, sehingga total ada 15 kali kesempatan pukulan dan dicatat jarak pukulnya dalam satuan yard, ceritanya begitu. Nah, kemudian dari apa yang ada di sini, tentu saja yang menjadi perhatian utama masih dalam tataran yang sederhana, yaitu dicari jarak terjauh yang dihasilkan dari masing-masing tongkat golf ini. Secara statistik deskriptif, bila ditempatkan di dalam scatter plot, kita bisa lihat sebarannya. Data yang dihasilkan dari klub 1 yang berwarna merah atau oranye di sini menghasilkan posisi yang lebih atas ya, atau lebih tinggi rata-ratanya dibanding klub yang lain, sehingga secara insting mungkin para pengguna itu akan lebih memilih klub 1 atau tongkat 1 ya, dalam memperoleh jarak pukul yang lebih jauh dibanding klub yang lain. Tapi apakah secara numeris dengan pendekatan metode numerik ya, kita lihat nanti secara kuantitatif bagaimana pembuktian atau evidence seperti apa, cara prosedur yang bagaimana yang bisa menunjukkan bahwasannya pilihan kita untuk mengutamakan atau lebih mengedepankan klub nomor 1 dibanding klub nomor lain itu bisa terjustifikasi dari pendekatan metode kuantitatif ya. Pertama, kita lakukan cara manual dulu. Ini cara manualnya seperti halnya referensi yang kita pelajari sebelumnya. Kita cari rata-rata tiap kolom. Di sini ada simbol X bar 1 sampai dengan 3, kemudian rata-rata ini kita rata-ratakan lagi, kita mendapatkan X double bar atau X grand min. Saya kira ini tidak sulit. Lalu kita akan bolak-balik di sini, yaitu kita merefer lagi tabel ANOVA yang kita buat, bahwasanya ANOVA itu akan membandingkan jumlahan kuadrat atau sum of square di sini, notasinya SS, antara between yang bisa kita tahu sebabnya apa atau bisa kita kendalikan, dan within ya, dalam satu populasi atau satu perlakuan yang sama, mestinya itu kita harapkan hasil yang sama, tapi di sini kita ternyata masih mendapatkan variasi data yang diukur dengan satuan SS ini. Sehingga nanti dibandingkan, kalau nanti SSB itu ternyata lebih besar dibanding SSB, maka kita bisa katakan perbedaan antar populasi atau perbedaan antar level di dalam faktor yang kita amati itu signifikan. Dan ukurannya di sini adalah F ratio. Nah, kita lihat ada SS between yang menjadi variasi data yang mana kita ketahui sebabnya apa, kemudian SS within yang mana ini nama lainnya adalah error, sebaran data yang kita tidak tahu sebabnya apa. Perhitungannya adalah berdasarkan formula yang ada di sini ya, di bahasan sebelumnya. SSB itu rata-rata dari tiap perlakuan atau tiap populasi, kita cari posisi relatifnya terhadap rata-rata total atau grand min. Nah, lalu kita kuadratkan dan kita kalikan membership-nya ada berapa di tiap kolomnya. Nah, ini seperti yang kolom pertama, klub 1 yang warna merah, 249,2, dicari posisi relatifnya terhadap grand min 227, lalu dikuadratkan karena ini SS, sum of square, kemudian dikalikan membership-nya atau berapa kali trial yang dia lakukan, yaitu 5. Demikian pula untuk kolom yang coklat, ya, tiap
rata-rata yang ada di sini, rata-rata kolom coklat 226, dicari posisi relatifnya terhadap grand mean, dikuadratkan, dikalikan membership-nya ada berapa? 5. Kemudian yang terakhir, kolom ketiga, rata-ratanya 205,8, dikurangkan terhadap 227 sebagai grand mean, dikuadratkan, dikalikan membership-nya. Ini kalau kita hitung dengan cermat, kita temukan angka 4716,4-nya. Kemudian yang menjadi SSBTIN atau SS yang unexplained, yang kita tidak tahu sebabnya apa, atau yang kita sebut error tadi, itu kita cari satu persatu tiap datum terhadap rata-rata di kelompoknya atau di kolomnya atau di perlakuannya masing-masing. Atau di sini juga kita bisa sebut rata-rata dari masing-masing populasi yang kita ambil sampelnya. Nah, sebagai contoh di sini 254 kita kurangkan terhadap 249,2 yang mana itu adalah rata-rata dari populasi klub 1 ya, yang kita ambil sampelnya lalu kita kuadratkan. 263 dikurangkan 249,2 dikuadratkan dan seterusnya. Kalau nanti kita berpindah ke klub 2 atau kolom yang kedua, tentu saja 234 dikurangkan ya, rata-rata dari kolom kedua atau klub 2 yaitu 226 dikuadratkan, kemudian 218 dikurangkan 226 dikuadratkan dan seterusnya sampai dengan kalau kita berpindah ke populasi ketiga atau treatment ketiga atau level ketiga ya, misalkan runner up terakhir nih ya, 206 dikurangkan 205,8 dikuadratkan, kemudian terakhir yang betul-betul terakhir 204 dikurangkan 205,8 kita kuadratkan. Kalau ini kita hitung dengan cermat kita akan mendapatkan angka 1119,6 alias 1119,6. Nah, kemudian kalau kita lihat di tabel ANOVA ya SS saja tidak cukup tapi harus kita normalisasi atau kita berikan justifikasi ya terhadap besar kecilnya derajat kebebasan atau degree of freedom. Kalau between sample itu K kecil min 1, kalau within sample alias error N besar min K kecil. Itu kita lakukan perhitungannya di sini MSB dan MSW sebagai rasionalisasi dari SSB dan SSW karena di sini kita sudah melibatkan degree of freedom untuk MSB yaitu K kecil min 1 dan degree of freedom dari MSW yaitu N besar min K kecil ya. Hingga angka 4716,4 ini dirasionalisasikan menjadi 2358 sedangkan error 1119,6 dirasionalisasikan menjadi 93. Nah, finally akhirnya ya rasio di kolom terakhir kita memakai statistik F, yang mana hasilnya nanti kita bandingkan dengan tabel F, yaitu antara MSB sebagai pembilang dan MSW sebagai penyebut. Kita lakukan perhitungannya di sini, kita dapatkan angka 25,275. Yang mana ini kalau kita plotkan di daerah pengambilan keputusan, kita mulai dari 0 sampai positif tak hingga di sini, dan kita lihat degree of freedom pembilangnya 2, alias degree of freedom untuk between dan degree of freedom penyebut alias degree of freedom untuk within ya itu masing-masing sebesar 2 dan 12. Yang kita sudah coba secara perhitungan dengan berdasarkan tabel F ya. Nanti kita akan bisa dapatkan angka 3,885 yang mana hasil perhitungan tadi secara manual 25,275 kalau diplotkan itu akan jatuh di daerah penolakan. Daerah penolakan berarti kita harus mensupport HA atau menolak null hypothesis. Ya, berarti apa? Kalau kita mensupport HA, paling tidak nanti ada satu mu yang memiliki rata-rata berbeda dibanding mu yang lain. Kita kembalikan ke scatter plot di awal tadi dengan adanya kesimpulan tadi. Ya, ada satu mu yang berbeda, otomatis nanti kita memiliki indikasi atau bukti atau evidence yang lebih kuat lagi secara lebih mendasar dengan pendekatan metode kuantitatif untuk menyatakan bahwasannya pilihan kita menunjuk atau mengedepankan klub 1 sebagai tongkat golf yang bisa memberikan jarak pukul lebih jauh itu bisa kita tunjukkan secara
sistematis dan terstruktur berdasarkan bukti yang kita dapat. Ya. Nah, ini kalau dirangkum tadi ya, tabel ANOVA-nya itu nanti bisa sebetulnya kita dapatkan dengan bantuan software aplikasi. Yang mana nanti pada kesempatan kali ini kita coba dua ya. Pertama kita menggunakan Microsoft Excel yang hasilnya seperti ini, seperti apa. Ya, saya akan berpindah ke aplikasi Excel ya. Kebetulan sudah saya gandakan data yang ada di PowerPoint tadi, ya, yang ada di PowerPoint tadi seperti ini. Saya berpindah sekarang ke Excel. Nah, di sini setelah saya gandakan ya angkanya, pertama yang harus kita pastikan itu adalah shortcut command button ya, atau tombol perintah di sini untuk data analysis itu sudah siap atau ready di koleksi command button yang ada di Microsoft Excel kita. Bila mana ini belum, maka kita bisa akses menu file dan kita pilih more, kemudian option, ya. Lalu di add-ins di sini, di bagian add-ins, ya, di pilihan add-ins pastikan nanti analysis tool pack yang kita pilih ini itu sudah aktif ya. Jadi kalau ini kita pilih go dan kita oke, yang mana sebelumnya data analysis itu belum ready atau belum siap di Microsoft Excel kita, itu akan diinstal, mengalami instalasi dan akan siap nantinya. Ya, itu langkah untuk memastikan bahwasanya data analysis ini siap. Kalau kita klik ya command button data analysis ini akan muncul pilihan analysis tool. Nah, untuk ANOVA ya itu ada di deretan yang atas karena ini alphabetical order ya, urut berdasarkan abjad di sini. Karena di sini kita hanya melibatkan satu faktor yaitu klub atau alias tongkat golf, maka kita pilih analysis tool yang bernama ANOVA single factor di sini ya. Kita highlight dan kita oke. Excel akan menanyakan input range ya. Input range data yang akan kita analisis itu ada di mana. Saya bisa highlight copy dari B1 di sini sampai dengan D6 ya di kasus saya. Kemudian group by ini maksudnya pemisahan populasinya itu berdasarkan apa? Mungkin kalau data kita disusun dengan struktur yang sebagaimana kita dapat atau kita lihat di file Microsoft Excel ini, maka pilihannya pembentukan grup adalah berdasarkan kolom. Bisa jadi nanti ini kita transpose ya, kolom menjadi baris, maka grup by-nya seharusnya kita pilih berdasarkan row. Kemudian di sini ada checkbox ya, label in first row. Artinya apa? Di sini klub 1, klub 2, klub 3 itu sebagai label ya, sebagai penanda, dan dia menempati baris pertama. Karena itu kita cek di sini, kita nyatakan bahwasanya baris pertama itu adalah area atau sel yang ditempati sebagai label. Kemudian alpha atau significant level ini by default diberikan oleh Excel sebesar 5%. Itu sudah sama dengan kasus yang kita pilih. Kemudian output range di sini perlu kita spesifikasikan nanti hasilnya itu terletak di mana. Ya, kita bisa klik di text box-nya di sini dan kita pilih sel sembarang. Ini sel pertama yang mana nanti Excel akan memulai penampilan hasil dari ANOVA yang kita lakukan. Kalau ini kita oke, nah kita bisa lihat summary-nya dulu. Pertama ini adalah statistik deskriptif untuk data kita yang ada di kolom B sampai dengan D ini. Ya. Jumlahnya berapa, maksud saya berapa kali trial ya, count-nya berapa, ada 5, kemudian sum ya, jumlah tiap kolom berapa, average-nya berapa, dan
variansinya, ya, ada variansi dari tiap kolom ini berapa. Kemudian tabel yang kedua ini yang lebih penting, yaitu ANOVA. Inilah yang kita cari ya sebagai output utama dari langkah ini. Karenanya di sini saya highlight dulu ya, mungkin untuk memperjelas bisa di sini saya besarkan font size-nya. Kemudian saya lebarkan sel untuk source of variation ya. Ini kalau kita lihat nanti di sini between group dan within group itu diberikan istilah yang sama by default ya. Angkanya SS-nya 4716 untuk between dan 1120 untuk within. Nah, ini kalau kita lihat bolak-balik ya. Nah, 4716 tadi sinkron, kemudian within-nya 1119 ya. Kemudian degree of freedom 2 dan 12. Degree of freedom di sini kita lihat ya, 2 dan 12. Kemudian mean square 2358 dan 93. 2358 dan 93. Dan yang mana kalau ini kita rasiokan, kita memiliki angka 25,27. Di sini 25,27. Mestinya ini kalau diperbanyak ya, digit di belakang koma, maka kita mendapatkan nilai yang sama persisnya. Satu hal yang merupakan satu advantage atau keuntungan bila kita menggunakan Microsoft Excel ya, itu adalah di samping F critical ya, yang sudah otomatis tersedia di sini 3,885, mana ini juga sama kalau kita lihat di tabel ya, 3,885 itu otomatis diberikan oleh Microsoft Excel. Ada angka p-value di sini ya. P-value ini adalah cara lain untuk menarik kesimpulan di samping cara konvensional tadi, yaitu membandingkan antara F hitung ya, F hasil perhitungan 25,275 terhadap F critical yang ada di sini. Nah, ini kalau F hitung ada di atas F critical, maka kita tolak 0. Ya, itu cara pertama. Cara yang kedua, p-value ini kita bandingkan dengan nilai alfa. Ya, saya tulis, saya tambahkan di sini, boleh. Ya, misalkan, ya, saya ketik lagi tadi di awal. Pada saat kita memberikan entry data sebelum pengolahan atau sebelum analisis, ada pilihan alfa nilainya berapa? 0,05 alias 5% ya. Nah, kita bandingkan antara alfa dengan p-value ini. Ya. Bila p-value itu lebih kecil dari alfa, maka kesimpulan yang harus kita pilih itu adalah kita menolak H0 atau kita mendukung HA. Ya. Ini sebagai satu cara alternatif. Jadi ada dua, membandingkan F hitung lawan F critical atau p-value lawan alfa. Ya. Mungkin satu saja yang diingat, yang lebih praktikal, karena nanti di banyak software aplikasi yang menjadi output utama yang lebih cepat untuk kita lihat dalam rangka mengambil keputusan itu adalah p-value ya. Kalau p-value lebih kecil dari alfa, maka kita harus menolak H0. Ya. Itu saya kira cara mengingat yang lebih praktikal agar kita bisa lebih cepat melakukan analisis data dengan menggunakan metode ANOVA dalam rumpun keilmuan metode kuantitatif.